Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya serta sentiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di channel Tengku IQ 5, channel yang membahas tentang dinul Islam bagi pelajar Islam pemula. Pada kesempatan yang mulia ini, kami mencoba ingin membahas masih dalam tema yang sama, yaitu Fadlul Ilmi. Yang kali ini kita akan membahas tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa dasar ilmu pengetahuan. Ringkasnya, bagaimana hasilnya ibadah yang dilakukan tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman walhiqna bis salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman sahabat Tengku IQ 5, pada kesempatan ini kita akan membaca sebuah mahakarya daripada ulama yang berasal dari Indonesia yang bernama Syekh Dahlan Kediri. Beliau punya kitab namanya kitab Sirajut Talibin. Langsung saja tanpa berlama-lama. Sebagaimana di awal tadi kita sudah bilang yang bahwa hari ini kita akan membahas bagaimana jadinya sebuah ibadah tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa'lam anna al-ilma wal ibadata jauharani. Ilmu dan ibadah merupakan dua buah permata. Oleh Imam Ghazali mengibaratkan ilmu ini dalam kitabnya Minhajul Abidin, mengibaratkan bahwa ilmu dan ibadah ini merupakan jauhar. Mana jauhar adalah permata. Tentu saja permata di sini permata yang berharga, apalagi yang menyangkut dengan ilmu dan ibadah ini. Kenapa oleh Imam Ghazali mengatakan yang bahwa ilmu dan ibadah ini merupakan dua permata? Li'ajlihima kana kullu ma tara wa tasma'u min tasnifil musannifin wa ta'limil muallimin wa wa'dil wa'idin wa nadrin nadirin. Karena ilmu dan ibadah ini kita bisa melihat dan mendengarkan, melihat karya-karya ulama, melihat orang-orang alim mengajarkan ilmu, dan melihat orang-orang yang memberi nasihat, dan melihat pemikir-pemikir Islam. Itu tidak terlepas daripada mereka ingin memberikan kepada kita sebagai orang yang memang masih minim dalam ilmu pengetahuan tentang tata cara beribadah yang didasari oleh ilmu pengetahuan. Maka karena ilmu dan ibadah inilah oleh para ulama mengarang karya-karyanya, oleh para guru menasihatkan para murid-muridnya, dan oleh para pemikir memikirkan sesuatu yang memang belum ada hukum khusus, mereka istinbatkan menjadi hukum yang bisa lahir dan nyata, sehingga oleh para orang awam dengan mudahnya
mengamalkan hasil-hasil ijtihad daripada mereka. Kemudian oleh Imam Ghazali melanjutkan bal li ajlihima, bahkan karena ibadah dan ilmu ini unzilatil kutub wa ursilatir rusul. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab, yaitu kitab samawi, mulai dari Taurat, Zabur, Injil sampai ke Al-Qur'an. Wa ursilatil rusul, dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasul untuk mengajarkan kitab-kitab tersebut. Maka betapa agungnya teman-teman sekalian, melalui ibarat ini kita bisa memahami bahwa ilmu dan ibadah ini bukanlah hal yang patut disepelekan oleh kita. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala saja menurunkan kitab sebagai pedoman, sebagai kawaid, sebagai undang-undang, kemudian mengutuskan orang-orang yang mengajarkan isi kitab tersebut kepada hamba-hambanya. Bahkan Imam Ghazali melanjutkan bal li ajlihima khuliqatis samawati wal ardu wa ma fihinna minal khalq. Bahkan karena ilmu dan ibadah ini pula oleh Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan sesuatu di antara langit dan bumi, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Teman-teman sekalian, begitu keras ataupun dahsyatnya ibarat daripada kitab Minhajul Abidin ini, oleh Imam Ghazali mengklarifikasikan kepada kita yang bahwa ilmu dan ibadah ini bukanlah hal yang patut disepelekan oleh mereka yang masih menginginkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala baginya. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana ataupun asumsi daripada orang-orang zaman sekarang, ibadah kan lebih diutamakan ketimbang ilmu. Apakah asumsi itu benar? Teman-teman sekalian, mungkin hal yang demikian itu sebuah asumsi yang memang bisa menggugah pendirian kita apabila kita tidak mempunyai asas yang kuat ataupun fondasi yang kuat dalam menanggapi perkataan tersebut. Namun dalam hal ini teman-teman sekalian, kita akan menjawab memakai lagi referensi para ulama agar teman-teman bisa lebih kokoh dalam memegang perkataan yang nantinya yang kami katakan ini bukanlah hasil asumsi kami. Di hadapan kami sudah ada kitab yang dikenal daripada kalangan pesantren, Sab'atul Kutub Mufidah. Ya. Di sini oleh muallif mengatakan i'lam anna al-ilma asasul amal fala yasihhu al-amalu bidunihi. Oleh muallif mengatakannya bahwa ketahui olehmu bahwa sungguh ilmu itu merupakan pondasinya amal. Maka coba teman-teman bayangkan apabila sebuah bangunan itu tanpa adanya pondasi, maka bangunan itu tidak akan kokoh dan bahkan tidak dihitung sebagai sebuah bangunan. Maka bagaimana jika seseorang itu beramal tanpa ilmu pengetahuan? Fala yasihul amalu bidunihi. Maka tidak sahlah amalnya bidunihi, dengan tiada ilmu pengetahuan. Di dalam ibarat yang lain beliau menukilkan ataupun menuliskan wal amalu bila ilmin la yusamma amalan. Ada seorang yang ngotot juga beramal tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan dengan asumsi yang bahwa amal itu lebih penting ketimbang ilmu. Bagaimana asumsi tersebut? Maka dijawab oleh beliau juga wal amal bila ilmin, beramal tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan tentang amal tersebut, la yusamma amalan, tidak dinamakan amal itu sebagai amal yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinamakan sebagai amal yang dihitung oleh syarak. Kata teman-teman sekalian, betapa mulianya orang-orang yang beramal sedikit dengan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan orang-orang yang beramal banyak tapi tanpa ilmu pengetahuan.
sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu merupakan sopirnya amal. Ya, ilmu itu merupakan sopirnya amal. Wal amal tabi'. Dan amal itu merupakan penumpang, mengikuti. Ya. Wal amalu thamaratuhu. Amal itu hasil daripada ilmu. Maka seseorang yang mengambil hasilnya tanpa ada pohonnya, maka itu hal yang sangat mustahil, teman-teman sekalian. Bahkan oleh Rasulullah SAW melanjutkan, wa qalilul amali ma'a ilmi afdalu min kathirihi ma'al jahli. Amal yang dilakukan, ibadah yang dilakukan dengan dasar ilmu pengetahuan tentang ibadah tersebut jauh lebih afdal meskipun sedikit, ketimbang seseorang melakukan amal ibadah dengan banyak tapi tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, maka itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Teman-teman sekalian, sahabat Tengku IQ5, di sini kita dapat memahami bahwa keagungan ilmu itu benar-benar harus kita dapati demi mencapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Juga keutamaan bagi kita sebagai penuntut ilmu. Kita bacakan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bersabda yang bahwa muta'allimun kuslanun afdalu 'indallahi min 700 'abidin mujtahidin. Penuntut ilmu yang malas, maknanya dia tidak sungguh-sungguh. Dalam artian kata, dia menuntut ilmu itu bukan secara sungguh-sungguh, namun dia tidak berhenti. Tidak berhenti. Itu lebih afdal ketimbang orang ibadah yang bersungguh-sungguh siang dan malam. Teman-teman sekalian, demikianlah sebuah cuplikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat Tengku sekalian dan bagi kami sendiri. Demikianlah. Wassalam. Tengku IQ5.